Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alif Ali Yauli dengan NIM 21020095002 dari kelas PTIKB jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Dalam video kali ini saya akan memaparkan sebuah materi tentang organisasi jaringan komputer. Sebelum itu kita masuk ke pokok pembahasan. Di pokok pembahasan ini ada yang pertama organisasi standar dan jaringan komputer, kedua jenis jaringan komputer, ketiga topologi jaringan komputer, dan keempat manfaat jaringan komputer. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi organisasi standar dan jaringan komputer. Sebelum itu kita menjelaskan apa itu jaringan komputer. Jadi jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan sehingga informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel, sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama dan bersama-sama menggunakan hardware atau software yang terhubung dengan jaringan. Setiap komputer, printer, atau peripheral yang terhubung dengan jaringan disebut node. Sebuah jaringan komputer dapat memiliki dua puluhan, ribuan, atau bahkan jutaan node. Nah, yang pertama itu organisasi dan standar jaringan komputer. Organisasi standar jaringan komputer ialah standar suatu komunikasi diperlukan agar terdapat keseragaman sehingga komunikasi memungkinkan untuk dilakukan. Dan berikut beberapa organisasi standar yang berperan dalam jaringan komputer. Yang pertama ada Internet Engineering Task Force, yaitu ETF. ETF merupakan badan dunia yang menjadi kunci di balik perkembangan internet yang biasa mengambil jalan demokratis, terbuka, dan open standar, dan praktis dalam mengadopsi yang terbaik dari yang ada di lapangan. Selain itu, ETF lebih cepat berkembang dan terkenal dalam komunikasi data dan internet. Cukup masuk akal karena ETF memang besar bersama internet dan protokol IP. Kedua ada ITU, yaitu International Telecommunication Union. Itu merupakan tempat berkumpulnya para regulator telekomunikasi dan operator telekomunikasi, yaitu Telkom dan Telkomsel, serta Indosat, yang secara tradisional akan memilih jalur formal, resmi, dan sangat top-down. Yang ketiga ada ISO, yaitu International Standard Organization, merupakan sebuah badan multinasional yang didirikan tahun 1947 yang bernama International Standard Organization atau ISO. Sebagai badan yang melahirkan standar-standar aspek dengan model OSI, OSI adalah Open System Interconnection yang merupakan himpunan protokol yang memungkinkan terhubungnya dua sistem yang berbeda yang berasal dari underlying arsitektur yang berbeda pula. Dan keempat, American National Standard Institute atau ANSI, merupakan sebuah kelompok yang mendefinisikan standar Amerika Serikat untuk industri pemrosesan informasi. ANSI berpartisipasi dalam mendefinisikan standar protokol jaringan dan mempresentasikan Amerika Serikat dalam hubungannya dengan badan-badan penentu standar internasional lain. Misalnya ISO, ANSI adalah organisasi sukarela yang terdiri atas anggota dari sektor usaha, pemerintah, dan lain-lain yang mengkoordinasikan aktivitas yang berhubungan dengan standar dan memperkuat posisi Amerika dalam organisasi standar nasional. Yang kelima ada IEEE, yaitu Institute of Electrical and Electronics Engineers, merupakan organisasi nirlaba internasional yang merupakan asosiasi profesional utama untuk peningkatan teknologi. Sebelumnya, IEEE ini merupakan kepanjangan dari Institute of Electrical and Electronics Engineer. Namun berkembangnya cakupan bidang ilmu dan aplikasi yang diperdalam organisasi ini membuat nama tersebut dianggap tidak relevan lagi. Sehingga IEEE tidak dianggap memiliki kepanjangan lagi, tetapi hanya sebuah nama yang dieja sebagai IEEE. Yang kedua ada IEA, yaitu Electronic Industry Association, yaitu merupakan organisasi perusahaan elektronik nasional Amerika Serikat dan anggota asosiasi dagang ANSI. Komite TR30 yaitu tahun 1962 bertanggung jawab untuk pengembangan dan perawatan standar industri untuk antarmuka antara peralatan pemrosesan data dan komunikasi data. Ini termasuk antarmuka satu lapis, antarmuka antara mesin pengguna dengan modem, konverter sinyal, kualitas pada antarmuka, dan kecepatan pensinyalan. Lalu yang ketujuh ada Federal Communication Commission, yaitu FCC, merupakan sebuah organisasi pemerintahan yang dibentuk oleh Federal Communication Act pada tahun 1934 di Amerika Serikat. Organisasi ini mempunyai hak pengaturan telekomunikasi meliputi radio, video, telepon, dan komunikasi satelit. Lalu di materi kedua ada jenis jaringan komputer. Jenis jaringan komputer ini mempelajari macam-macam jaringan komputer. Terdapat dua klasifikasi yang sangat penting, yaitu teknologi transmisi dan jarak. Secara garis besar, terdapat dua jenis teknologi transmisi, yaitu jaringan broadcast dan jaringan point-to-point. Jaringan broadcast ini memiliki saluran komunikasi tunggal yang dipakai bersama-sama oleh semua mesin yang ada pada jaringan.
Pesan-pesan berukuran kecil disebut paket yang dikirimkan oleh suatu mesin akan diterima oleh mesin-mesin lainnya. File alamat pada sebuah paket berisi keterangan tentang kepada siapa paket tersebut ditujukan. Saat menerima paket, mesin akan mengecek file alamat. Bila paket tersebut ditujukan untuk dirinya, maka mesin akan memproses paket itu. Bila paket ditujukan untuk mesin lainnya, mesin tersebut akan mengabaikannya. Jaringan point-to-point terdiri dari beberapa koneksi pasang individu dari mesin-mesin untuk mengirim paket dari sumber ke suatu tujuan. Sebuah paket pada jaringan jenis ini mungkin harus melalui satu atau lebih mesin-mesin perantara. Seringkali harus melalui banyak rute yang mungkin berbeda jaraknya. Karena itu algoritma route memegang peranan penting pada jaringan point-to-point. Nah, jadi jaringan komputer yang pertama itu adalah LAN, yang kita sebut Local Area Network. LAN ini merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor, suatu perusahaan, atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama sumber daya, yaitu resource, misalnya printer, dan saling bertukar informasi. LAN seringkali menggunakan teknologi transmisi kabel tunggal. Kemudian yang kedua ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network. Pada dasarnya yang merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang berdekatan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau umum. Lalu yang ketiga ada WAN. Nah, WAN ini lebih besar dari MAN dan LAN. WAN mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara atau benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program aplikasi. Kemudian ada internet, yaitu sebenarnya terdapat banyak jaringan di dunia ini, seringkali menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda-beda. Orang yang terhubung ke jaringan sering berharap untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain yang terhubung ke jaringan lainnya. Keinginan seperti ini memerlukan hubungan antar jaringan yang seringkali tidak kompatibel dan berbeda. Biasanya untuk melakukan hal ini diperlukan sebuah mesin yang disebut gateway guna, melakukan hubungan dan melaksanakan terjemahan yang diperlukan, baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Kumpulan jaringan yang terinterkoneksi inilah yang disebut dengan internet. Kemudian jaringan tanpa kabel atau wireless. Banyak pemilik jenis komputer mobile yang sebenarnya telah memiliki mesin-mesin desktop yang terpasang pada LAN atau WAN, tetapi karena koneksi kabel tidaklah mungkin dibuat di dalam mobil atau pesawat terbang, sehingga banyak yang tertarik untuk memiliki komputer dengan jaringan tanpa kabel ini. Jaringan tanpa kabel ini atau wireless ini mempunyai berbagai manfaat yang telah umum dikenal adalah kantor portable. Orang yang sedang dalam perjalanan seringkali ingin menggunakan peralatan elektronik portable-nya untuk mengirim atau menerima telepon, seperti fax, email, membaca file jarak jauh, login ke mesin jarak jauh, dan sebagainya. Juga ingin melakukan hal-hal tersebut di mana saja, darat, laut, udara. Jaringan tanpa kabel sangat bermanfaat untuk mengatasi masalah-masalah di atas. Kemudian di materi kita kali ini ada topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer ialah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk jaringan. Cara yang saat ini banyak digunakan adalah bus, token ring, star, dan peer-to-peer network. Tapi untuk saat ini lebih banyak yang menggunakan topologi star. Masing-masing topologi ini mempunyai ciri khas dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Nah, topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Keuntungannya ialah dapat menghemat kabel, serta layout kabel sederhana dan mudah dikembangkan. Tetapi di sisi lain ada kerugiannya, yaitu kepadatan lalu lintas, deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil, dan diperlukan repeater untuk jarak jauh. Bila salah satu klien rusak, maka jaringan tidak bisa berfungsi. Dan yang kedua ialah topologi ring. Topologi ring ialah metode token ring untuk menghubungkan komputer sehingga berbentuk ring atau lingkaran, seperti yang digambar. Setiap simpul mempunyai tingkatan yang sama. Jaringan akan disebut sebagai loop atau perulangan. Data dikirimkan ke setiap simpul dan setiap informasi yang diterima simpul diperiksa alamatnya. Apakah data itu untuknya atau bukan. Kelebihannya ialah biaya instalasinya murah, serta performa koneksi cukup baik, dan proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah. Dan kekurangannya sangat rentan terjadi tabrakan arus data. Dan jika terjadi masalah, troubleshooting jaringan ini terbilang rumit. Jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus. Lalu di sisi lain ada topologi star. Topologi star atau disebut juga topologi bintang. Topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Keuntungannya paling fleksibel, pemasangan dan perubahan stasiun sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan lain.
kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan untuk kerusakan, dan kemudian pengelolaan jaringannya. Tetapi kerugiannya itu juga menggunakan kabel yang sangat banyak. Dan kedua, perlu penanganan khusus. Ketiga, kontrol terpusat atau hub jadi elemen kritis. Sehingga ketika hubnya mengalami kendala, maka itu akan sangat-sangat rugi. Dan keempat adalah topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Kelebihannya tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak dan serta bandwidth limitnya cukup besar. Security data pada topologi sangat baik, tetapi kekurangannya ialah kabel yang dibutuhkan jumlahnya sangat banyak dan instalasinya sangat rumit. Karena ada kabel, karena di sini seperti kita lihat ini ada banyak kabel. Dan ketiga ialah biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Dan selanjutnya ada topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer ini adalah topologi jaringan yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer. Umumnya topologi peer-to-peer menggunakan salah satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Kelebihannya setiap komputer bisa berperan sebagai server atau klien dan biaya instalasi sangat murah, serta proses instalasi sangat mudah. Tidak seperti yang tadi, topologi mesh. Tetapi kekurangannya ialah sangat sulit dikembangkan, serta proses troubleshooting termasuk rumit, dan security dalam topologi ini sering bermasalah. Lalu, di materi ini ada manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer ialah jaringan secara umum, jaringan mempunyai beberapa manfaat yang lebih dibandingkan dengan komputer berdiri sendiri, dan dunia usaha telah pula mengakui bahwa akses ke teknologi informasi modern selalu memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing yang terbatas dalam bidang teknologi. Jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien, misalnya banyak pengguna dapat saling berbagi printer tunggal dengan kualitas tinggi dibandingkan memakai printer kualitas rendah di masing-masing meja kerja. Selain itu, lisensi perangkat lunak jaringan dapat lebih murah dibandingkan lisensi stand-alone terpisah untuk jumlah pengguna sama. Dan jaringan ini mempercepat proses berbagi data sharing. Transfer data pada jaringan selalu lebih cepat dibandingkan sarana berbagi data lainnya yang bukan jaringan. Jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. Sistem penyimpanan data terpusat yang dikelola dengan baik memungkinkan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda dan membatasi akses ke data sewaktu sedang diproses. Dan jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Surat dan penyampaian pesan elektronik merupakan substansi sebagian besar sistem jaringan. Di samping itu, sistem penjadwalan, pemantauan proyek, konferensi online, dan groupware, di mana semuanya membantu tim bekerja lebih produktif. Jaringan membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Akses jarak jauh ke data terpusat memungkinkan karyawan dapat melayani klien di lapangan dan klien dapat langsung berkomunikasi dengan pemasok. Jadi kesimpulannya ialah jaringan komputer merupakan solusi untuk kebutuhan manusia dalam pengaksesan data. Hal ini tercermin dengan meningkatnya penggunaan jaringan komputer baik dalam skop kecil maupun besar. Pengguna jasa ini pun tidak terkotaki hanya kalangan tertentu saja, akan tetapi telah menjalar hampir ke seluruh kalangan pengguna komputer. Sekian dan terima kasih dari saya, mungkin cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.